Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya David Hardiago. Dalam segmen video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat hukum. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video part sebelumnya, sekaligus materi yang saya tujukan untuk mahasiswa yang memprogram mata kuliah filsafat hukum di kelas saya sebagai bahan atau materi untuk nantinya melaksanakan ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Baik, di dalam segmen video kali ini kaitannya dengan filsafat hukum, materi akan saya buka dengan penjelasan mengenai apa sejatinya yang dimaksud dengan filsafat hukum itu sendiri, atau apa yang menjadi definisi dari filsafat hukum. Memang di dalam pustaka-pustaka filsafat hukum yang kita baca, itu pasti akan lahir perdebatan yang pada hakikatnya akan melahirkan dua kubu. Kubu yang pertama itu akan menganggap bahwa filsafat hukum itu tidak perlu didefinisikan, melainkan mereka beranggapan bahwa ya sudah, pelajari saja dulu, untuk akhirnya nanti ketika mereka sudah mempelajari filsafat hukum, mereka dapat sendiri untuk menarik definisinya atau bisa melahirkan definisi dari sudut pandang pribadi. Salah satu pendukungnya mungkin kalau teman-teman bisa baca, namanya G. Beckman, yang beliau beranggapan bahwa pertanyaan tentang apa itu filsafat, termasuk juga di dalamnya filsafat hukum, itu sama tuanya dengan filsafat itu sendiri, sehingga tidak perlu dijawab dalam konteks ini. Ketika bicara tentang pengertian filsafat hukum, maka beliau masuk pada golongan yang pertama, yaitu yang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat hukum. Sementara karena ini adalah kebutuhan proses pembelajaran, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga tahu apa definisi dari filsafat hukum itu sebagai gambaran, supaya nantinya kita bisa tahu apa-apa saja yang akan dikaji di dalam mata kuliah filsafat hukum tersebut. Dan saya pun juga berpegang pada salah satu adagium usang, ad rehte docendum oporte primum inquirere nomina, quererum cognitio a nominibus rerum dependet, yang kurang lebih artinya untuk mengetahui sesuatu, maka penting kiranya untuk diketahui terlebih dahulu namanya agar mendapat pengetahuan yang benar. Maka atas dasar tersebut, menurut saya, kajian mengenai apa itu definisi dari filsafat hukum juga menjadi hal yang penting untuk disampaikan. Jadi teman-teman sekalian yang menyaksikan, jika kita berbicara mengenai definisi filsafat hukum, maka paling tidak definisi tersebut akan terbagi menjadi dua garis besar atau dua bagian utama, yaitu definisi filsafat hukum dalam arti yang luas dan definisi filsafat hukum dalam arti yang sempit. Jadi, jika kita berbicara mengenai filsafat hukum kaitannya dengan definisi yang dalam arti yang luas, maka kita harus melihat di mana letak filsafat hukum di dalam konstelasi filsafat secara umum, untuk akhirnya nanti bisa kita simpulkan apa yang dimaksud dengan filsafat hukum atau definisi filsafat hukum dalam arti yang luas. Untuk memudahkan pemahaman, mungkin dapat saya gambarkan bagannya secara sederhana kurang lebih seperti ini. Kita mencari filsafat hukum dalam arti yang luas. Jika kita berbicara mengenai filsafat hukum dalam arti yang luas, maka kita harus cari kenapa bisa filsafat itu lahir. Maka karena filsafat adalah bagian daripada pengetahuan dan mekanisme berpikir, maka yang paling awal atau yang paling atas posisinya adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasio. Manusia sebagai makhluk yang memiliki rasio itu akan melahirkan mekanisme berpikir. Tapi berpikirnya itu akan didasarkan pada dua hal utama. Di dalam bagan ini, apa yang menjadi faktor utama manusia untuk berpikir sebelum akhirnya nanti masuk pada mekanisme berpikir filsafat, itu didasarkan atas dua hal. Yang pertama, dia kagum akan sesuatu, atau dia bingung. Kekaguman atau kebingungan manusia inilah yang akan mengantar dia pada salah satu mekanisme berpikir, yaitu yang disebut dengan perenungan. Di mana perenungan di sini belum bisa dikatakan sebagai berpikir filsafat. Karena kenapa? Berpikir filsafat itu punya beberapa ciri. Kurang lebih ada 8 ciri, yang salah satunya ketika kekaguman atau kebingungan sampai kepada perenungan itu diajukan atas
pertanyaan-pertanyaan yang coba untuk dijawab. Ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, barulah dapat dikatakan bahwa perenungan ini memenuhi hal yang disebut dengan filsafat. Jadi saya gambarkan sederhana saja supaya lebih mempersingkat waktu. Di mana teman-teman sekalian yang menyaksikan, ketika kita berbicara mengenai filsafat dalam arti yang luas, secara garis besar dia akan terbagi menjadi 3 hal utama. Apa 3 hal utama? Jadi tujuan kita di sini untuk mencari ya. Ketika kita bicara filsafat dengan pembagiannya, di mana nanti letak konstelasi filsafat hukum itu. Jadi kalau kita bicara filsafat, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 garis besar utama. Yaitu yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga merupakan bagian yang ketiga, yaitu adalah aksiologi. Ketiga hal ini itu merupakan 3 pembagian filsafat atau 3 bagian filsafat secara umum. Dimana kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, maka ontologi itu terbagi lagi menjadi 2. Sebelum masuk, saya jelaskan dulu bahwa ontologi itu diartikan sebagai salah satu cabang filsafat yang dia mengkaji adanya segala sesuatu yang ada. Atau lebih mudahnya, dia mengkaji eksistensi dari segala sesuatu yang ada. Di mana kajian mengenai ontologi ini, kaitannya dengan eksistensi sesuatu yang ada, itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan metafisika umum, dan ada yang disebut dengan metafisika khusus. Metafisika umum ini dia mengkaji hakikat sesuatu, metafisik sesuatu yang ada secara umum. Kalau kita mau kaji metafisika umum, umumnya dia pertanyaannya pada 3 hal utama. Apa sesuatu itu? Bagaimana penggolongan sesuatu yang disebut ada itu? Dan apa hakikat daripada ada itu sendiri? Jadi dia umum. Sementara kalau kita bicara metafisika khusus, maka dia mengkaji hakikat atau mengkaji metafisik sesuatu itu secara khusus. Kenapa namanya khusus? Karena dia terbatas pada 3 hal utama, yaitu kosmologi, lalu ada antropologi, dan yang terakhir adalah teologi. Kosmologi dalam metafisika khusus, maka dia mengkaji adanya segala sesuatu yang ada, tapi dia secara khusus dia berbicara mengenai alam semesta dan segala isinya, kecuali manusia. Karena kenapa nanti manusia dia masuk di kajian sendiri. Jadi kosmologi umumnya dia mengajukan pertanyaan, apa itu alam semesta? Bagaimana alam semesta bisa terbentuk? Apa susunan, apa unsur, apa yang menjadi bangunan sesuatu untuk disebut sebagai alam semesta? Pertanyaan tersebut lahir dalam kosmologi. Yang kedua adalah antropologi, yang pengecualian dari kosmologi. Di mana antropologi ini dia mengkaji mengenai adanya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan manusia. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat manusia di dalam ilmu filsafat, maka dia masuknya dalam konteks antropologi. Dan yang terakhir merupakan konsekuensi dari pembelajaran filsafat adalah teologi. Di mana kajian di dalam teologi ini untuk dinilai mengenai hakikat atau eksistensi dari Tuhan. Secara umum, inilah bagian pertama di dalam filsafat, yaitu apa yang disebut dengan ontologi. Bagian dari salah satu cabang filsafat yang mengkaji mengenai eksistensi atau adanya segala sesuatu yang ada dengan penjelasan seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang dari filsafat, di mana dia tujuannya itu untuk mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Saya ulangi, tujuannya dia adalah untuk mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Oleh karenanya ketika kita bicara epistemologi, bagiannya akan terbagi menjadi 3 hal utama. Apa saja? Yang pertama adalah logika. Yang kedua adalah filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah
metodologi. Tiga hal ini itu merupakan bagian dari epistemologi, di mana tujuan akhirnya dia mencari kebenaran dari suatu pengetahuan untuk dianggap sebagai ilmu. Jadi dia lebih kepada segmen penguji apakah sesuatu yang ada lalu dicari tahu dan tahu itu menjadi pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai suatu ilmu ataukah tidak. Maka mekanismenya harus lewat epistemologi dengan tiga hal pembagiannya ini. Dimana kalau kita bicara logika, maka secara sederhana kalau kita lihat beberapa buku, logika itu sebenarnya diartikan sebagai seni berpikir. Seni berpikir apa? Seni berpikir lurus dan teratur. Makanya kalau kita bicara logika, yang penting di dalam logika itu bukanlah kebenaran di dalam berpikir, tetapi keruntutan. Apakah mekanisme penarikan argumentasi untuk disampaikan itu betul secara logis. Jadi dia tidak berbicara mengenai kebenarannya, tapi bicara kebenaran ditentukan dengan keruntutan dalam berpikir. Dia masuk dalam bagian yang pertama, yaitu logika. Filsafat ilmu, dia punya berbagai macam tujuan. Di antaranya salah satunya untuk mempersingkat video, dia ditujukan untuk mencari tahu batasan-batasan dari ilmu. Kenapa harus tahu batasan dari ilmu? Karena teman-teman harus tahu, nanti ketika kita tidak tahu batasan dari ilmu, maka kita tidak bisa menggolongkan ilmu itu. Kita tahu ada ilmu hukum, kita tahu ada ilmu sosial, kita tahu ada ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya per masing-masing ilmu itu punya batasan. Batasan inilah yang coba dikaji oleh filsafat ilmu sebelum akhirnya nanti dia akan membagi dan memposisikan kelompok-kelompok ilmu itu. Salah satu tujuannya itu. Kalau kita kaji sebenarnya masih banyak tujuan yang lain ya. Salah satunya seperti pengujian apakah sesuatu metode itu dapat mengkualifikasi pengetahuan menjadi ilmu dan banyak hal lainnya. Sedangkan metodologi sendiri, kalau di dalam epistemologi sebagai bagian daripada filsafat, dia merupakan tata cara atau mekanisme penyelidikan dalam tindakan penelitian. Jadi dia menilai apakah di dalam suatu pengetahuan untuk ditransformasi menjadi ilmu, itu sudah memenuhi syarat-syarat dan hal-hal yang berlaku di dalam metodologi. Oleh karenanya, metodologi ini bersifat secara universal. Hampir semua hal yang berhubungan dengan endingnya adalah ilmu, maka dia harus melalui mekanisme yang disebut dengan metodologi. Ini bagian cabang kedua. Cabang yang ketiga adalah aksiologi. Apa itu aksiologi? Dapat saya katakan secara tegas bahwa aksiologi itu adalah filsafat tentang nilai. Lalu nilai itu apa? Kalau dicari beberapa definisi banyak ya, tapi kalau saya menjelaskan dalam satu kalimat yang singkat, nilai itu adalah sesuatu yang melekat pada hal tertentu. Sesuatu yang melekat pada hal tertentu di dalam aksiologi ini terbagi menjadi dua. Ada sesuatu yang melekat yang terkait dengan perbuatan, berarti dia bicara baik atau buruk. Dan ada sesuatu yang terkait dengan kesenian, yang bicaranya adalah indah ataukah tidak indah. Oleh karenanya ketika kita bicara aksiologi, maka dia akan terbagi berdasarkan dua nilai yang saya sebutkan tadi. Dimana jika bicara baik dan buruk, berarti kita bicara tentang perbuatan. Aksiologi masuk pada bagian pertama yang disebut dengan etika. Sedangkan untuk bagian penilaian indah atau tidak indah, masih bicara tentang filsafat penilaian aksiologi, dia masuknya bagian kedua, yaitu estetika. Dari etika atau filsafat tingkah laku kita sebut, ketika kita turunkan, maka disinilah letak dari filsafat hukum. Kenapa demikian? Etika bicara mengenai perbuatan baik dan buruknya sesuatu. Baik dan buruk ditentukan oleh hal yang disebut dengan moral. Hukum mengatur tentang perbuatan. Apakah perbuatan itu dinilai sebagai sesuatu yang baik, yang wajib atau harus dilakukan, ataukah dinilai sebagai perbuatan yang tidak baik, yang harus dilarang untuk dilakukan. Penilaian itu hadir dari filsafat hukum, yang etika merupakan mekanisme untuk menilai kapan suatu perbuatan dianggap baik atau tidak, merupakan bagian daripada moral. Sehingga kalau kita mau gambarkan supaya lebih mudah, aksiologi ini dapat diartikan sebagai genus. Etika yang berlandaskan atas moral itu diartikan sebagai spesies. Dan filsafat hukum
bagian daripada filsafat nilai khususnya etika itu diartikan sebagai subspesies. Jadi dari sini teman-teman sekalian bisa kita pahami bahwa dalam konstelasi filsafat hukum itu merupakan bagian dari filsafat tingkah laku atau etika, yang mana kalau kita tarik lebih ke atas lagi maka dia merupakan bagian dari filsafat nilai atau aksiologi. Dengan semua penjelasan ini teman-teman sekalian bisa kita simpulkan bahwa filsafat hukum, tujuan utama tadi kita kan cari apa definisi filsafat hukum secara luas, maka bisa kita simpulkan bahwa filsafat hukum dalam arti yang luas dengan merujuk pada filsafat secara umum adalah bagian daripada filsafat nilai atau aksiologi sebagai genus yang ketika diturunkan maka dia berbicara tentang moral, baik dan buruknya suatu perbuatan, yaitu etika sebagai spesies, dan akhirnya filsafat hukum sebagai subspesies. Atau kalau mau lebih mudahkan lagi bahasanya, definisi filsafat hukum secara luas adalah filsafat hukum merupakan bagian daripada filsafat tingkah laku, di mana filsafat tingkah laku itu sendiri merupakan bagian daripada aksiologi. Jadi apa yang saya jelaskan ini teman-teman sekalian, bagian ini saya kutip dari salah satu buku filsafat penulis dari Indonesia, yaitu Muhammad Erwin. Nanti teman-teman bisa baca, judulnya adalah Pengantar Teori dan Filsafat Hukum, edisi pertama. Bagiannya kurang lebih jika ingin diringkas seperti ini. Sebenarnya penjelasannya masih panjang, tapi tujuan utama kita adalah mencari apa definisi filsafat hukum secara luas dengan melihat konstelasi filsafat secara umum. Kalau tadi dalam definisi filsafat hukum secara sempit kan kita sudah pahami bahwa ketika kita bicara filsafat hukum dalam arti yang sempit, kita hanya bicara di sini saja nih. Bahwa filsafat hukum adalah filsafat yang mengkaji hukum sampai kepada esensinya atau kepada hakikatnya. Itu definisi filsafat secara sempit. Tapi kalau kita bicara definisi filsafat secara luas, berarti kita harus lihat bagaimana kedudukan filsafat hukum di dalam ilmu filsafat secara umum, dan gambarannya seperti ini. Untuk video lanjutan, di sini saya menyimpan satu pertanyaan. Filsafat hukum dalam arti yang sempit tadi adalah filsafat yang mengkaji mengenai hukum sampai kepada esensi atau hakikat daripada hukum. Pertanyaannya, apa itu esensi atau hakikat hukum? Nah, untuk pertanyaan itu nanti kita akan kaji pada video selanjutnya. Untuk segmen pertama mengenai definisi filsafat hukum baik secara umum maupun secara luas, kurang lebih seperti ini, dan saya akhiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam segmen video kali ini mengenai filsafat hukum lanjutan, terkhusus kepada mahasiswa yang memprogram mata kuliah filsafat hukum di kelas saya. Apabila ada yang keliru, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Semoga bermanfaat.